Hai teman-teman Disko, ketemu lagi bersama saya Papski Zen dan juga Mamski Shirley dalam acara Disko Podcast, diskusi secangkir kopi. Disko Podcast. Nah teman-teman Disko, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, yang muda, yang juga gak kalah gantengnya dari kalian yang ada di rumah teman-teman Disko. Dan kita nih beruntung banget ya Papski ya, kali ini kita kedatangan yang dikenal sebagai Jero Opa dan masih muda dan juga bertalenta, juga smart. Nah Jero, silakan perkenalkan diri nih Jero. Ya. Om Swastiastu, Om Anobadrah Ketawian Wiswata, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Izin saya membuka masker ya. Ya. Iya. Ya, jadi saya memperkenalkan diri ya. Saya atas nama Jero Dasran Alit dari Desa Panak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dan pada kesempatan yang baik ini, terima kasih sudah mengundang saya untuk berbincang-bincang mengenai tentang hal-hal yang perlu dibicarakan. Ya. Nah gini Jero Alit ya, kita kan sekarang udah mau pembukaan internasional nih Jero Alit ya. Dan kita tuh sebagai penggiat dan juga pekerja di hospitality itu sangat excited untuk membuka kembali Atau menyambut ya. untuk menyambut para tamu dari mancanegara. Dan mudah-mudahan harapan besarnya kepada kami itu bisa membantu para UMKM dan yang ada di Bali juga. Dan sebelumnya nih teman-teman Disko, aku mau kasih tahu sekarang kita berada di Bali Dynasty Resort yang letaknya di Jalan Kartika Plaza dan di Kuta Selatan ya. Nah teman-teman Disko, buat teman-teman Disko yang mau berkunjung ke Bali, kalian bisa kepoin Instagramnya di Bali Dynasty Resort dan dapetin promo-promo kita yang ada di Bali Dynasty Resort ini. Dan kita ada family package nih Papi. Iya makanya. Nah Momski mungkin bisa nanti kita jelasin di akhir acara kali ya, kalau umpamanya kita paketnya apa aja. Tapi mungkin kalau mereka mau, mereka bisa langsung kepoin Instagram atau websitenya ya. Oke, jadi langsung aja ke Jero Alit. Iya. Jero Alit, kan saya tahu Jero Alit masih muda banget nih kan ya, pasti banyak idolanya. Dan kita nih teman-teman Disko beruntung banget untuk bisa mengundang Jero Alit di sini yang waktunya juga pasti susah ya, sangat padat. Dan ini adalah Jero Hits yang ada di Bali nih. Jero Opa ya. Jero, aku mau kasih tahu kita dong. Aku mau belajar lebih banyak nih di Bali. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan kata ya, kalau saya nggak ngerti. Nah ini kan kita mau menyambut Galungan juga nih sama Kuningan. Arti dan makna dari Galungan dan Kuningan itu seperti apa sih, Jero? Iya. Jadi pertama-tama saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat dan umat sedharma, umat Hindu dan juga umat lain yang ada di Indonesia, dengan situasi pandemi yang saat ini sedang melanda kita bersama, sudah barang tentu menjadi adanya kekurangan sedikit adanya kalau bisa dibahas mengenai tentang acara Galungan itu sendiri agak kurang bisa dirasakan secara maksimal karena adanya pandemi seperti ini. Tetapi makna dan filosofis daripada Hari Raya Galungan itu sendiri tidak pernah berkurang walaupun di situasi pandemi saat ini. Kalau kita berbicara masalah Hari Raya Galungan, hari raya yang datangnya setiap 6 bulan sekali, ya, sebagai sebuah hari di mana merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma, kebaikan dan keburukan, ya, bukan perperangan. Jadi kalau orang-orang kadang-kadang anak-anak muda mengira perperangan antara kelompok A dan kelompok B, tidak. Sebenarnya apa yang perlu kita bahas tentang Hari Raya Galungan itu sendiri, mengenai tentang arti Hari Raya Galungan itu, yang tadi saya katakan mengenai tentang kemenangan Dharma melawan Adharma, ya kita sebagai umat Hindu, umat yang beragama, yang memiliki etika, memiliki attitude, memiliki moral, sudah barang tentu kita sebagai manusia dikatakan makhluk paling sempurna, makhluk sempurna.
Tetapi dalam sastra agama tanhana wong swasta nulus memang tidak ada manusia sempurna, tetapi di mata Tuhan kita sempurna. Namun di balik kesempurnaan yang kita miliki, bagaimana kita harus mampu memerangi hal-hal yang tidak baik dalam diri. Betul. Ya. Jadi bukan hanya kita berantem, bukan saling membunuh satu sama lain, bukan itu yang dalam artikan peperangan. Jadi bagaimana kita memerangi pikiran-pikiran buruk kita, bagaimana kita memerangi hal-hal negatif yang ada dalam diri kita, hawa nafsu kita, dan yang disebut dalam agama itu adalah satripu kita. Satripu itu adalah satloba, jadi adanya keangkuhan, iri hati, dan juga ingin menguasai. Jadi di sini bagaimana kita mampu memerangi hal-hal itu. Jadi inilah yang namanya adanya Hari Raya Galungan sebagai momentum hari di mana kita harus mampu mengintrospeksi diri atau yang orang Bali sebut mulat sarire, agar bisa kita memerangi hal-hal buruk yang ada dalam diri kita, sehingga kita bisa berjaya dalam artian berkuasa di dalam hal tentang dharma itu sendiri. Nah itu makna pertama di Hari Raya Galungan itu sendiri. Nah lalu sebelum ada Hari Raya Galungan, ada yang disebut seperti kemarin ya, ada yang namanya tumpak pengarah. Itu yang kita ingin tahu ya Moms. Tumpak pengarah itu namanya saja tumpak pengarah. Ngarah itu artinya memberitahu. Memberitahu kepada umat bahwa lagi sekian hari ada Hari Raya Galungan, akan menyambut Hari Raya Galungan. Kalau sudah ada tumpak pengarah, pasti akan ada Hari Raya Galungan. Untuk memberitahu kepada umat, untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa setelah Hari Raya Tumpak Pengarah akan diselenggarakannya Hari Raya Galungan. Itu simpelnya. Lalu ketika sudah memasuki hal itu, memasuki Hari Raya Tumpak Pengarah, lalu ada yang disebut dengan Hari Raya penyajan. Ya, penyajan. Penyajan itu adalah penjajahan. Ya, penjajahan itu artinya adalah kita menjajah hal-hal yang buruk. Kita memulai introspeksi diri di hari penyajan itu sendiri. Tetapi konsepnya penyajan itu orang-orang kadang-kadang dimaknai dengan membuat jajanan khas Bali. Jajanan khas Bali. Padahal sebenarnya bukan itu. Ya, bukan itu. Penyajan itu artinya adalah penjajahan. Kita menjajah hal-hal buruk yang kita miliki agar kita bisa memenangkan hal-hal dharma itu ya. Nah setelah hari penyajan itu ada hari penampahan. Penampahan ini adalah kita harus membunuh. Apa yang kita bunuh? Makanya orang Bali kadang-kadang babi dibunuh, kerbau dibunuh. Kerbau dan babi kan sifat pemalas, ya. Habis makan tidur, ya. Sifatnya pemalas, nggak pernah mandi dan lain sebagainya. Nah ini kita harus bunuh sifat-sifat begini, ya. Sifat-sifat begini. Bukan orang yang pemalas mandi kita bunuh, bukan. Jadi sifat-sifatnya itu kita bunuh. Nah, lalu kerbau itu kan identik binatang yang paling bodoh, ya. Kebodohan ada di kerbau. Jadi kebodohan ini juga harus kita bunuh, gitu. Kebodohan ini kita bunuh. Nah barulah kita setelah yang namanya Hari Raya Penampahan, setelah kita membunuh hal-hal buruk, kita memenangkan dharma itu sendiri, barulah kita membuat atau memasang penjor. Tetapi sebenarnya kan penampahan itu di hari yang memang pada saat Hari Raya Galungan ada penampahan, setelah penampahan baru nyujuang penjor baru memasang penjor. Tetapi kadang-kadang di Bali sebelum penampahan sudah duluan ya. Sudah memasang penjor. Nah, jadi inilah maknanya yang tidak masuk ke makna. Padahal setelah kita penyajan, setelah penampahan barulah membuat penjor. Ya, ciri khas daripada kemenangan dharma melawan adharma. Penjor itu sendiri maknanya adalah sebagai simbol daripada kemenangan. Ibaratnya itu seperti kalau orang-orang zaman dulu berperang itu kan ada bawa bendera. Jadi kalau sudah bendera berkibar sudah menang. Tapi kalau di agama Hindu khususnya di Bali, penjor inilah sebagai simbolisme kemenangan itu sendiri. Nah, jadi itulah makna singkat daripada Hari Raya Galungan. Nah jadi teman-teman Disko itu sebenarnya yang ditradisikan itu mempunyai arti dan makna sendiri ya, yang dimana bukan hanya
sekedar perkataan malas yang malas harus dibunuh, yang lain sebagainya ya. Tapi jadi itu sudah dialihkan ke kayak dicontohin simbolik, kayak lebih ke simbolik ke babi dan kerbau ya Momski ya. Oke. Oh, jadi sekarang kita sudah mulai tahu nih Momski, teman-teman Disko juga akhirnya pasti kalau nonton ini apalagi dari bintang tamunya penjelasan dari sangat Jero Ali. jelas sekali. Nah ini selain Galungan dan Kuningan ya, sekarang itu juga ada nih yang paling dikenal sama masyarakat dan juga nggak cuma Indonesia tapi juga seluruh dunia yaitu Hari Raya Nyepi nih. Yang seperti kita tahu kan ya, everything has to be shut down dan semuanya tuh harus tidak boleh ada kegiatan sama sekali. Dan kalau kita lihat dari segi bisnis itu berapa kerugian yang bisa dilihat dan hanya Pulau Bali, makanya itu istimewanya dari Bali ya. Semuanya harus shut down dan tidak ada kegiatan sama sekali. Itu makna dari Nyepi itu sendiri bagaimana ini Jero? Apakah itu suatu introspeksi diri atau seperti apa Jero? Jadi Hari Raya Nyepi itu datangnya setiap 1 tahun sekali. Tahun sekali. Nah di Hari Raya Nyepi ini kenapa nyepi ya? Kenapa artinya nyepi? Nah ini sedikit orang yang paham. Nyepi itu artinya menepi. Menepi itu artinya sunyi. Kita menyunyikan, kita menyepikan diri, kita introspeksi diri dengan cara melakukan Hari Raya Nyepi. Kalau kita di keramaian mengintrospeksi diri kan tidak bisa, tidak mungkin. Jadi harus ada tempat yang khusus. Dan di tempat itu pun harus kusyuk, harus ada kesunyian, kedamaian dan keheningan. Kalau di Bali mencari keheningan tidak bisa, apalagi di Kuta ini, ya kan tidak bisa. Rame, di mana-mana ramai. Jadi inilah kenapa di Hari Raya Nyepi ini difokuskan untuk bisa menyepi atau menepi kepada kesunyian. Nah, di balik kesunyian ini setelah kita paham arti nyepi itu, barulah pada saat nyepi kita harus dan wajib melaksanakan yang namanya catur berata penyepian. Ya, catur itu berarti 4. Ya, berata itu artinya mengendalikan diri, ya, pengendalian diri. Penyepian itu Hari Raya Nyepi. Pada saat Hari Raya Nyepi ada 4 pengendalian diri yang harus kita lalui, yang harus kita lakukan. Yang pertama ada yang disebut dengan amati lelungan. Ya, amati lelungan tidak berpergian. Ya, tidak berpergian, tidak shopping ya. Ya orang-orang yang suka shopping ya. Jadi tidak shopping, tidak artinya ke mall dan lain sebagainya. Itu amati lelungan. Ada yang disebut amati karya, tidak bekerja. Jadi tidak melakukan aktivitas apapun. Ya diam dalam artian bukan kita sebagai patung saja tidak. Jadi diam dalam artian kita mengintrospeksi diri. Ya. Yang disebut dengan berata yoga semadi, artinya beryoga bersemedi. Lalu ada amati lelanguan, lalu ada yang disebut dengan amati geni. Ya, amati lelanguan itu dalam artian kita dan amati geni itu tidak boleh kita menghidupkan api. Jadi kalau kita tidak boleh menghidupkan api, otomatis secara tidak langsung kita tidak bisa membuat makanan, masakan. Oleh karena itu bukan dalam artian kita kan ada orang bilang, wah kalau amati geni kita tidak boleh menghidupkan api. Ya. Bukan begitu. Ya, bukan begitu. Catur berata penyepian ini harus kita artikan kembali, kita cari filosofisnya. Satu yang disebut dengan amati karya. Kita tidak boleh bekerja dalam artian kita harus bisa mengosongkan pikiran dan mengosongkan kegiatan kita untuk bisa kita dalam tubuh ini bisa rileks sejenak dalam satu hari. Jadi itu ada dampak kesehatannya. Lalu yang kedua yang disebut dengan amati geni itu tadi. Geni itu kan api. Api dalam diri yang disebut dengan emosional yang ada dalam diri kita harus kita kendalikan, harus kita kontrol. Jangan kita meluapkan emosional kita di hari raya itu sendiri, nyepi itu. Nah, barulah ketika sudah adalah arak-arakan ogoh-ogoh kan gitu. Ya, arak-arakan ogoh-ogoh itu sendiri, ogoh-ogoh itu adalah dualisme yang berbeda. Jadi sifat antara hitam dan putih, antara baik dan buruk dijadikan satu adalah ogoh-ogoh yang bentuknya seperti buta kala, seram bentuknya seram. Tujuannya adalah kita mengimplementasikan dalam bentuk ogoh-ogoh itu agar makhluk-makhluk seperti yang digambarkan dalam ogoh-ogoh yang sifat-sifat keraksasaan
itu kita arak lalu kita bakar, tujuannya sifat-sifat keraksasaan ini harus kita hilangkan. Ya, dimusnahkan. Ya, yang disebut loba itu sendiri atau sifat keraksasaan kita hilangkan. Makanya disinilah kenapa Hari Raya Nyepi dijadikan momentum introspeksi diri. Oh, oke. Seperti itu. Momski. Oke, jadi ada makna-maknanya Iya. tersendiri ya. Ada arah-arakan ogo-ogonya itu seperti apa. Jadi semuanya tuh kayak gini, kasih recharge kepada diri kita Iya, biar sendiri kita lebih dari tahu ya, lebih mengontrol mengontrol diri, emosi terus dan mana baik, semua. mana yang buruk gitu. Nah ini Jero, saya kan belum lama nih yang ada di Bali gitu. Saya sebenarnya sih pengen tahu ya arti makna canang ya. Ya, Banten. kalau Banten biasa ya, gitu. Banten itu yang ada di setiap langkah. Yang saya dengar kenapa dibilang Island of Paradise and the Island of God. Karena saat mereka bilang itu pulau sakral, katanya gitu. Pulau yang sakral, makanya setiap langkah kita disembayangi. Setiap langkah kita diberkati. Iya. Artinya apa sih itu Jero? Kan itu ada bunga warna ungu, terus warna ada merah, biskuit kuning, gitu kan. gitu Kadang kan. kadang ada rokok, kadang ada uang. Iya. Uang itu Permen juga ya. permen juga. Maknanya gimana? Apa kalau kata dibilangnya itu membanten ya? Iya, Mbak. Itu Nah, jadi gimana? gini. Kembali lagi, Bali ini adalah Pulau Wali. Makanya disebut Bali. Bali Pulau Wali. Wali itu dalam artian sebagai pusat seni. Oh, oke. Pusat kearifan lokal budaya Betul. yang bersifat religiusisme, artinya yang memiliki sifat religius ya. Itu adanya di Bali. Ya. Nah, Bali itu sendiri artinya adalah sebagai wali dan artinya kembali. Makanya orang-orang Bali dimanapun merantau Pasti kembali. pasti akan kembali ke Bali. Bener sih kayaknya. Bener sih Jero, kayaknya kalau Banyak. gini. Nggak bisa, kita lama-lama di rantauan nggak bisa. Sekaya apapun diri Anda, ya sesukses apapun diri Anda di rantauan, maka ketika Anda sudah waktunya tiba Anda harus kembali ke pulau ini, tapi Anda tolak, semua itu akan lenyap. Itu diberlakukannya hanya untuk warga negara Bali, warga Khususnya negara Bali. khusus Khusus Bali Bali sendiri. aja ya, Oh, oke. Makanya ada yang disebut dengan 3 macam yang akan dilalui oleh orang Bali ketika dia merantau. Kalau tidak mau pulang, dia akan sakit. Oh, wow. Kalau sudah sakit, pasti kan harta benda kan habis. Habis. Ya. Betul. Lama kelamaan kalau harta benda habis, tidak juga kunjung pulang, pasti akan mati. Ya. Oh, wow. Maka oleh karena itu inilah resiko menjadi orang Bali. Makanya Bali inilah kenapa kita di Bali begitu sakral, karena perjalanan leluhur-leluhur kita. Makanya begini, kenapa dulu sebenarnya Bali pernah menjadi satu dengan Pulau Jawa. Ya. Ya, dengan Pulau Jawa, makanya dipisahkan adanya Selat Bali. Nah, kalau kita gali lagi, Bali niki yang identik dengan agama Hinduisme, ya, yang memeluk agama Hindu, itu datangnya dari Jawa, bukan dari India. Datang dari Jawa. Makanya di Jawa dulu ada yang disebut dengan kejawen. Keraton-keraton itu kejawen. Makanya itu sebenarnya Hindu Nusantara. Itulah Hindu Nusantara. Jadi seperti Pak Bung Karno bilang, kalau mau jadi Hindu jangan jadi India. Kalau mau jadi Islam jangan jadi Arab. Ya, jangan ikut dari luar. Kalau Islam dulu ya, saya singgung sedikit karena ini realita. Ya. Kalau Islam zaman dulu tidak ada Islam yang menggunakan apa? Yang menggunakan peci, bahkan menggunakan baju koko. Kalau dulu itu Islam itu menggunakan belangkon. Itulah ciri khas daripada Islam Nusantara. Ya, itu ciri khas. Kalau ada orang ya agama, ya kadang-kadang agama ini dipergunakan sebagai ajang adu domba. Makanya saya sering mengatakan Tuhan tidak pernah meminta kepada umatnya, umatnya lah yang sering meminta mengatasnamakan Tuhan. Betul. Dan juga agama tidak pernah memperdebatkan perbedaan. Hanya saja orang-orang yang memperdebatkan perbedaan mengatasnamakan agama. Itu yang sering terjadi. Nah, di Bali ini pusatnya kebudayaan yang ada sudah tergerus oleh zaman. Makanya sekarang kebudayaan kita sudah berubah. Kalau dulu ada ide betara ya, ada sungsungan atau sesuatu benda yang disakralkan oleh umat Hindu, pasti adanya gong gamelan gitu kan, diiring gamelan. Sekarang bukan kan dulu itu saja yang diiring gamelan. Sekarang bukan hanya di pura, bukan hanya ketika ada barang-barang sakral yang disakralkan oleh umat Hindu yang dia iring oleh gong. Sekarang tamu-tamu yang datang ke Bali
Itu juga diiringi gong karena dia punya dewa juga, punya Tuhan juga. Apa Tuhannya? Sangyang dolar. Aku bilang Sangyang Widya Sangyang dolar. Nah, makanya itu. Sangyang Saya sempat dolar. kayak gimana? Nah, Momski, kita kembali lagi. Saya ingin nanya ke Jero Alit. Nah, Ini yang kenapa bisa Jero Alit dipanggil Jero Alit? Apakah itu dari turunan atau Jero dapat dari Sangyang? dari keturunan. Dari keturunan ya. oke. Jadi ada garisnya Saya ya. ada keturunan keempat orang ngiring ya, orang ngiring. Jadi keturunan keempat dan juga saya ngatur ngayah di Pekedungan Tanah Lot. Ya, oke. Pekedungan Tanah Lot. Jadi ada memang keturunan untuk ngatur ngayah gitu, ngiring gitu menjadi seorang juru dasaran. Nah, Jero Alit itu sendiri dalam artian bahasanya kenapa isi alit? Alit itu kan dia kecil. Ngiring sejak kecil. Jadi ngiring memang dari Ngiring kecil sejak ya. kecil umur kelas 2 SD sudah ngiring makanya disebutlah Jero Alit. Makanya muda ya. Iya. Jero biasanya aku pikir tadi bilang Jero Alit pas aku Pasti pikir, biasa tua kan, kita tahunya pas kayak lihat, gitu di Oh sini. masih muda ya. Apalagi, Kenapa dibilang, ganteng Aku ya? setelah lihat followersnya Iya, Moms, Bener. banyak kali Kenapa gitu dikenal loh. Jero Opa sih? Nah, ya itu tidak tahu nih. Kayak orang Korea. Makanya ada, Tapi memang Kayak kalau orang Korea ya. kalau ngelihat muka Jero Alit memang sepintas Kayak Korea. kita memang ngelihat dia mukanya kayak Korea banget, mulai dari segala bentuk wajahnya itu memang bentuk kayak Korea. Ya, kembali lagi ke topik ya. Ya. Kembali lagi ke topik. Ya. Jadi mengenai tentang Banten, Banten itu artinya entan. Entan itu artinya kita membangun. Oke. Contoh seperti Anda, Papski dan Manski. Iya. Tidur nih. Saya bangunkan Anda dari tidur. Dan ketika sama juga membangunkan Tuhan dengan menggunakan sarana Banten. Banten itu artinya ngentan, entan itu artinya membangunkan. Bahasa Indonesianya itu membangunkan. Apa yang kita bangunkan? Makanya sifat-sifat Tuhan atau Tuhan itu ya kita bangunkan, kita artinya bangkitkan kembali untuk bisa melindungi kita dan juga alam Bali khususnya. Ya. Dan ada Banten itu adanya bunga-bunga. Banten atau Canang ataukah Banten-Banten yang lainnya itu ada bermacam nilai. Yang pertama ada nilai estetika unsur keindahannya. Iya. Semakin banyak bunga berwarna-warni dan bunganya harum kan ada nilai estetika, Iya. unsur keindahannya. Benar. Itu yang pertama. Jadi orang yang melihat pun akan tergugah hati Iya. itu indah sekali dipandang. Nah, lalu di bunga itu sendiri ada bermacam warna sesuai dengan arah penjuru mata angin. Oh oke. Di setiap penjuru mata angin ada dewa dan ada warna yang berbeda-beda. Iya, perwakilan ya Iya. Jero ya. Simbolik. Makanya dengan demikian artinya warna-warna inilah sebagai simbolisme daripada arah penjuru mata angin beserta dewanya, beserta juga warnanya dan beserta juga fungsinya Ya. di arah penjuru mata angin itu sendiri. Oke. Nah, itu maknanya. Lalu kenapa orang Bali sering menyembah patung? Ya. Ya, apakah patung yang kita sembah? Kadang-kadang ini kan seperti dulu ada pelecehan agama. Oh iya, saya pernah Iya. dengar tuh ibu-ibu Pelecehan itu agama, kan. ya. Jadi Ibu dia berhijab melecehkan, loh, ya. Paski. Dia padahal orang Bali dulu. Ya. Ya, Oh, pindah menjadi oke. agama Islam. Islam. Setelah Islam barulah dia menjelek-jelekkan. Ya. Nah, ini sebenarnya sedikit pemahaman kita sebagai anak muda kadang-kadang. Ya. Kenapa umat Hindu menyembah patung? Bukan patung yang kita sembah, tapi Iya, isi patung. Isi patung itu. Contoh, kita menyembah candi. Bukan candi yang kita sembah, Ya. tetapi isi daripada candi itu. Kita menyembah Ganesha, bukan patungnya, tapi makna Ganesha itu yang kita Ya. sembah. Isi daripada itu. Lalu kenapa orang Hindu katanya dianggap menyembah buta kala atau menyembah setan? Ya. Bukan setan yang kita sembah. Makanya kenapa orang Bali ya ngaturang makanan ya, mengaturkan sesajen yang berupa nasi Ya. yang disebut Banten Saiban. Itu satu, ada Banten Segahan, tujuannya menetralisir hal-hal negatif agar tidak masuk ke pekarangan rumah, tidak masuk ke lingkungan kita dengan cara sarana itu dipergunakan. Oke. Lalu ada nilai yang selanjutnya, ketika burung datang, ketika ada makhluk ciptaan Tuhan lainnya, Burung, binatang ya. datang, itu dimakan secara langsung, burung itu pun akan hidup. Iya, betul. Binatang pun akan hidup. Secara tidak langsung kita membanten saiban, membanten nasi ya. Tujuannya adalah menghidupkan Iya, juga semua memberikan yang kehidupan ada kepada di makhluk Makhluk yang lain. lain, betul. Inilah kearifan lokal kita di Bali. Iya. Pintarnya orang Bali
dulu pengelisir kita tidak sekolah tapi lebih pintar dari kita yang sarjana loh. Benar itu. Benar. Nah makanya teman-teman Disko, memang kita sekarang lagi butuh penjelasan dari Ciro Ali Iya. biar kita lebih tahu, Lebih karena tahu selama lagi. ini memang kita hanya mendengar selentingan dan Iya. berita kabar apa. Nah sekarang kalian kalau mau lebih tahu tentang kehidupan di Bali dan apa yang mereka sering lakukan, Iya. dan dari mereka sering di sembayang sembayang dan di tanpa pura. kita harus menjudge Nah. apa yang mereka lakukan. Nah, Iya. itu Jero Alit, aku mau tahu, ini kan kadang ada uang seribuan Ya. atau biskuit kecil Ya. itu simbolik Ya, gitu seperti juga apa yang gimana? disampaikan, makanan-makanan ini tujuannya adalah satu, memberikan kehidupan juga kepada yang Iya. lain. Masa kita saja makan, lalu kita inilah umat Hindu Bali yang mensyukuri apa yang kita makan, lalu kita aturkan dulu. Ya. Ya, kita aturkan dulu sebagai rasa syukur kita sudah diberikan makanan. Ya, Apa yang kita miliki maka itu yang kita berikan. Lalu saya lihat langsung kita ada burung datang tadi yang saya bilang, makhluk-makhluk lain dimakan, maka dia akan mendapatkan kehidupan juga. Nah, lalu kenapa ada uang? Nah, uang ini kita bukan mengambur-ngamburkan uang, tidak. Jadi zaman dulu beda lah dengan zaman sekarang. Karena apa? Karena tergerus di zaman. Betul. Kalau dulu bukan uang 1.000, 2.000, bahkan 100.000, bahkan berjuta-juta dipergunakan. Zaman dulu adalah menggunakan uang kepeng. Yang Oh bulat iya, itu, yang bulat bolong bolong gitu ya. ya. Oke. Karena apa? Karena uang bolong inilah datangnya dari mana? Dari Cina. Makanya Iya. Hindu kita di Bali menganut dualisme yang berbeda tapi konsepnya sama. Iya. Makanya ada yang disebut Hindu Buddha dan Hindu Cina. Oke. Makanya kalau kita datang ke pura ada kelentengnya. Iya. Iya, ada Ya. Dewi Kuan Yin. Iya, ada Dewi Kuan Iya. Yin-nya. Jadi makanya inilah keindahan Iya, kita. Pulau Bali. Ya. Inilah keindahan kita. Jadi kalau bisa bicara masalah kenapa Buddha, kenapa di mana-mana di pura ada ada juga tempat suci Budanya. Karena apa? Karena Awatara Dewa Wisnu pernah menjadi Awatara Buddha. Yang disebut dengan Buddha Awatara. Dan sama konsepnya cinta kasih dan juga sama dengan ajaran Hindu juga. Oke. Sebenarnya seluruh agama yang ada di Indonesia ini semua sama. Sama. Satu, Cinta kasih. cinta kasih, dan tujuannya adalah untuk bisa mendapat kedamaian, Kebahagiaan. kebahagiaan, Ya. kebaikan untuk setiap insan kehidupan. Jadi sama seperti di Islam. Islam ada puasa, di Ya. Hindu ada apuasa. Mhm. Ya. Di Kristen juga ada juga puasa. Iya. Lalu Ada. di Buddha ada juga puasa. Iya. Ya. Di Islam ada kalau sebelum orang sembahyang ke masjid ada bedukan, Iya. duk datang ke Ya. masjid. Iya. Di Hindu ada pentongan kulkul. Iya. Dong sudah datang ke pura. Iya. Oh, iya. Kumpul Ya, semua. jadi itu. di Buddha ada seperti lonceng, teng, udah Ya. datang ke pura. Apa bedanya? Iya, kalau di Islam juga kan ada azan dan Iya, di azan ada Trisanil. Iya, Betul. Di Hindu ada Trisanil. Mm. Lalu kalau di Islam ada seperti khotbah gitu ya, Iya. artinya lantunan ayat-ayat Ayat-ayat. suci. Mm-mm. Kita di sini ada kidung namanya. Iya. Iya. Lalu di Kristen juga ada nyanyian-nyanyian Iya, rohani. latihan. Iya. Sebenarnya semuanya sama ya. Tujuannya Semua sebenarnya sama Lalu, agama itu. Kalau kita berbicara masalah sembah, kita menyembah. Di Islam apa yang disembah? Iya. Kalau kita orang-orang yang paham, kalau orang-orang yang datang ke Mekah, ke Arab Saudi, itu ada Mekah, ada Ka'bah. Iya. Apa ada di dalam Ka'bah itu apa? Iya. Iya. Itu ada seperti pilar-pilar, Iya. ya. Ada pilar-pilar, beberapa pilar itu saja. Iya, sebenarnya semuanya Semua simbolik. simbolisme. Simbolik Iya. Lalu aja. Hindu juga candi-candi, Iya. bangunan juga yang disembah. Lalu datang masuk lagi ke ke Kristen juga menyembah Gereja patung patung. salib itu. Iya. Ya bukan patungnya tapi Iya, isinya. isinya. Iya. Sebenarnya sih lebih dari diri sendiri percayanya Iya. mau Yang kemana? gimana balikan lagi kepada Iya. diri kita sendiri. Ini kan komunikasi kita antara kita dengan Tuhan. Intinya semua sama, mau apapun Semua itu sama. agamanya Iya. tujuannya sama, Tujuannya untuk sama. kebaikan, untuk kebajikan dan Jadi semua. kembali lagi ke sari itu, ke uang itu tujuannya itu kan kalau orang Bali bilang sari, sesari. Iya. Sesari itu adalah sesari agar apa yang kita aturkan bisa kita rasakan kembali. Oh, jadi Oh, feedback ya. feedback dapat, Feedback. ya, Oke, begitu. oke. Makanya inilah kepintaran kita, kepercayaan kita, agama Hindu di Bali khususnya dengan hal-hal seperti ini. Oke. Satu lagi nih yang aku tertarik banget nih ya Ya. teman-teman Disko, dan nggak cuma orang Indonesia aja yang melakukan ini, tapi dari budaya dan juga mancanegara, melukat.
melukat. Ya, itu yang apa seperti artinya? kita tahu di sini yang terkenal di Tirta Empul ya. Itu antriannya tuh panjang sekali. Itu ada Kalau di makna. saat Ada makna film gitu tersendiri ya. nggak sih? Ini Jero Alit kalau Iya. bisa dijelaskan. Sebenarnya kalau sekarang kan bahasanya melukat. Ya. Kalau dalam arti sebenarnya ya malekat. Oh, malekat. malekat. Aku pikir Bukan malekat. malukat, malekat. Malekat. Itu artinya melekat, itu artinya male itu artinya kekotoran. Oh, oke. Kat itu artinya jauh, Oh, jadi mencuci menjauhkan mencuci ya. jauh. menjauhkan kekotoran Aha. atau menghilangkan kekotoran dengan cara melukat. Oh, oke. Tapi kenapa ada malam-malam tertentu seperti tilam atau purnama itu yang Karena itu kan hari suci kita. Oh, oke. Selain adanya hari purnama, Galungan Kuningan, Nyepi, Saraswati, Siwolatri, ada hari-hari seperti menganutin sasih atau setiap 1 bulan sekali purnama tilem. Oh, 5 hari sekali Kliwon, 15 hari sekali Kajeng Kliwon. Nah, Kajeng Kliwon nih yang sampai dibikin film ya, sampai dibikin film yang beridentikan kalau Kajeng Kliwon itu adalah malam terhoror. Ya. Malam Karena terseram gitu. Selalu diidentikan Kalau karena malam kata Jumat. orang Jawa malam Sabtu Suro atau malam Jumat lah Ya. gitu. Itu bener gak sih seseram itu gitu loh? Sebenarnya Kajeng gini. Kliwon itu. Itu adalah religius rasa, kembali ke rasa kita. Jadi kalau Kajeng Kliwon atau malam Suro atau malam Jumat itu bukan malam yang seram gitu, tidak. Kalau saya di hotel nggak serem gitu. Ya. Saya di hotel nggak serem. kan. Jadi bukan apa namanya, itu bukan malam seram ya, tetapi malam di mana dikhususkan identik hari di mana orang-orang yang mempelajari ilmu kebatinan, baik itu ilmu magic ya, baik itu dalam di Bali. Kalau orang Bali kan ciri khasnya ilmu pengeliakan. Ya. Orang yang mempelajari ilmu pengeliakan, ilmu magic, harinya itu pada hari Kliwon atau Kajeng Kliwon. Inilah yang disebut dengan hari di mana adanya kesaktian, ya, harinya mereka gitu, harinya mereka. Makanya kalau orang yang mempelajari Ajugig namanya, Ajugig ya, ilmu pengeliakan itu sendiri, dia meningkatkan ilmu pengeliakan atau ilmu ugingnya itu atau ilmu black magicnya itu pada hari Kliwon itu. Hari peningkatan daripada ilmu yang ada dalam diri. Itu sebenarnya. Makanya hari Kajeng Kliwon banyak buta kala berkeliaran. Buta kala itu banyak artinya makhluk-makhluk yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata itu berkeliaran. Karena itulah hari mereka. Hari mereka untuk mau masuk ke setiap orang untuk mau yang jahatnya istilah katanya ya. Oh wow. Seperti itu. Makanya kembali lagi ke melukat itu tujuannya adalah untuk membersihkan badan, membersihkan secara jasmani dan rohani. Jadi melukat itu sarananya banyak. Ada yang menggunakan sarana hanya melukat di pancoran beji saja, ya. Ada pancoran air ya yang disakralkan, di sana melukat selesai. Ada yang seperti simpel itu. Lalu ada melukat menggunakan bungka atau kelapa ya, kelapa gading atau kelapa hijau ya. Itu sama saja. Ada yang melukat menggunakan mantra atau pengucapan suci. Lalu yang perlu kalian pahami semuanya, bukan hanya melukat walaupun beribu-ribu kali kalian melukat, tidak menentukan kalian itu menjadi orang suci. Betul. Sucinya kalian tergantung dalam pikiran dan diri kita. Benar. Walaupun Anda dan saya tidak pernah melukat, tidak pernah mewinten, tetapi pikiran kita selalu suci dan damai. Itulah kesucian. Jadi tidak menjamin seseorang Tidak untuk menjamin. menjadi Kadang-kadang kan orang yang begini, baik, ya, Papski dan Mamski. Ada orang serba putih nih. Udengnya putih, bajunya putih, kambernya putih, celana dalam putih, semua serba putih. Tetapi dalam hatinya masih ruwet sekali, malahan sih orang rugi kan. Betul. Jadi kenapa saya menggunakan busana hitam seperti ini? Ini mencerminkan saya masih banyak kekurangan. Karena memang manusia tidak ada yang sempurna. Tapi jangan bilang Pak Jero Alit lihat saya pakai baju putih terus saya yang kayak gimana. Tapi kan papi kulitnya hitam, jadi hitam putih. Masih yang kayak gimana. Itu kan teman-teman. Makanya teman-teman disko di rumah kalian bisa lihat sendiri pemahaman tentang di Bali itu kayak gimana. Kita udah dengar dari Jero Alit sendiri bahwa memang
tidak semuanya itu yang terlihat putih itu suci, Betul. karena semuanya tergantung dari diri kalian sendiri, dari dalam Pembawaan hati. diri sendiri dan bagaimana Iya. kita menyikapi akan hidupnya, dan juga don't judge the book by its cover. Iya, Istilahnya kayak itu gitulah aja. teman-teman disco. Nah, Nah, Momski. Curo, seperti yang kita tahu selama 2 tahun ya, Bali itu amat sangat sulit dan Struggle kita struggle semuanya. semuanya dari yang pembisnisnya sampai pembisnis hotel. Nah, ini mau dibuka nih Jero nih, pariwisata. Tanggapan Jero dan harapan Jero untuk Bali itu sendiri bagaimana? Kenapa ada COVID? Saya sering menyampaikan dan saya berani menyampaikan. Oke. COVID ini adalah untuk bisa mengingatkan kembali kepada umat manusia bahwasanya Tuhan itu adalah segala-galanya. Ya. Kenapa ada COVID? COVID ini artinya mengembalikan sifat kemanusiaan yang disebut dharma itu sendiri. Makanya kita ada COVID ya. Dulu kan nggak pernah ada yang pakai masker, nggak ada. Iya, Kita nggak mengenal masker. Iya. loh. Cuman orang naik motor aja Iya, pakai iya. masker. Atau di rumah sakit, jarang-jarang, gitu ya, kan. betul. jarang-jarang. Iya. Sekarang semua diwajibkan masker. Apa sih makna masker ini? Ya. Karena apa? Kalau kita lepas masker ini, kita akan Ngomong. mudah berbicara. Mudah. Kalau kita menutup mulut kita, daya gerak mulut kita kan akan Terbatas, terbatas. ya. Tujuannya Ya. adalah untuk apa? Menutup mulut-mulut kita yang suka ngerumpi. Iya. Yang suka Yang gibah suka tuh ngerumpi, teman-teman disco tuh. menggibah, membicarakan hal-hal Jangan buruk. ngelihat langsung ke Momski, Iya. Jero Ali. Ada perempuan tuh Iya. identik suka Iya. ngerumpi. Begini kan. Oh, Jadi iya. tujuannya adalah tutuplah mulut Anda. Betul. Berhentilah Anda saling mencaci dan menghina di antara saudara Anda. Betul. Yang kedua, kita disuruh menjaga jarak nih. Ya. Tujuannya karena apa? Karena zaman dulu sebelum ada COVID kita sering berkerumun. Ya. Ketika berkerumun pasti kita membahas dan berbicarakan masalah kejelekan orang lain. Yang nggak berfaedah ya. Iya. Yang ketiga, kita disuruh mencuci tangan. Ya. Apa sih makna cuci tangan? Saya sering sekali dalam duduk, dalam sunyi, saya berpikir kenapa sih ada COVID ini? Iya. Terus cuci tangan. Tujuan untuk membersihkan tangan kan, Ya. agar tangan kita bersih, terhindar dari bakteri. Bukan hanya terhindar dari bakteri, tujuannya agar kita orang-orang saat ini sering kita mencuri, mengambil Ya. hak orang Betul, lain, ya, nah, ya, Iya, ya. betul. korupsi sana sini, sehingga kita diingatkan bersihkanlah tanganmu, Bersihkan. jangan mengambil hak-hak orang lain. Oke, wow. Ini maknanya kalau kita maknai. Lalu adanya COVID ini. Kenapa yang kena itu ya? Hampir kalau saya berani mengatakan 100% orang yang pelaku pariwisata terdampak. Ya. Kenapa? Karena apa? Karena pelaku pariwisata ini yang sekarang menjadi penjajah Bali itu sendiri. Kenapa demikian saya berani mengatakan? Dulu belum adanya hotel, belum adanya seperti sekarang Kuta Ya. ini tidak ada polusi di mana-mana. Iya. Hidup tentram, damai, sejahtera. Ya. Dengan adanya orang Bali yang kegiatannya notabene adalah sebagai petani, sembahyang juga, Iya. petani ya, bertani. Sekarang kalau Tabanan dulu terkenal dengan sebutan lumbung padi. Sekarang bukan, hanya saya yang berani Tabanan sudah berubah nama menjadi lumbung beton. Lumbung beton, aku pikir lumbung villa. Tapi Jero jangan ngomong kayak gitu. Iya. Secara saya juga banyak beton-betonnya. Saya jadi bersih. Makanya sekarang bagaimana Bali ini dikembalikan lagi. Jadi Dikembalikan itulah ya, lagi. Jero ya. Makanya dikembalikan dengan cara apa? Contoh, Bali ini kan terkenal pulau suci. Ya. Sekarang datang banyak tamu-tamu datang ke Bali. Bahkan masuk ke pura-pura. Tamu itu kan tidak tahu. Iya. Artinya bagaimana Aturan. Caranya, aturan. kesakralannya. Lalu kadang-kadang kan kalau kita di Bali ada peraturan bahwa kalau orang menstruasi tidak boleh datang ke pura. Betul. Kita tamu-tamu ini kan kita tidak tahu. Iya. Dia itu Nggak kotor mungkin atau dicek bagaimana. juga Iya. atau Iya. mereka sebelumnya Karena berbuat ingin apa. melihat, mereka pura-pura bilang Iya, tidak, padahal tidak, mereka padahal period, iya. kan kayak gitu bisa Makanya jadi. ini Moms. yang perlu kita pahami bersama. Makanya di Bali ini Tuhan mungkin sedang mengembalikan dunia ini agar kembali lagi. Dan kenapa adanya COVID? Menyuruh orang-orang Bali agar tidak ketergantungan dengan pariwisata saja, agar kembali mengutamakan Independen. adat Dan istiadat, kultur budaya yang ada di Bali itu sendiri. Kadang-kadang kan begini, orang pelaku pariwisata jarang ke pura karena nggak dapat libur. Ya, karena sibuk kerja ya Jero ya. Aduh, jadi tersinggung deh no. Jadi inilah makanya kita dikembalikan lagi. Nah lalu kenapa menurut saya gimana nih kalau sekarang wisata dibuka lagi? Ya setuju. Karena apa? Karena itu sisi
moralnya tadi. Ya. Tapi sisi secara spiritual dan kehidupan orang Bali, kita tidak bisa hidup. Kita jujur saja tidak bisa hidup kalau tidak dibukanya pariwisata ini. Karena Bali rugi juga, ada keindahan Bali kalau tidak dilihat dan tidak bisa dinikmati oleh orang-orang sekitar. Jadi dimanfaatkan dengan tujuan memperkenalkan keindahan Bali, tapi jangan merusak keindahan Bali itu sendiri. Tapi karena banyak orang terkontaminasi dengan dari lifestyle, makanya kayak juga dari seperti gaya hidup. Jero Ali bilang bahwa ini adalah ujian, cobaan biar kita semuanya khususnya orang di Bali lebih tahu bahwa kalian juga harus lebih mementingkan. Makanya sekarang banyak banjir di mana-mana banjir di mana-mana. Karena apa? Karena lahan hijaunya sudah ada. Jadi serapan air sudah semua jadi beton semua gimana. Jadi inilah makanya saya sering bilang tidak perlu Indonesia dan bahkan dunia tidak perlu orang pintar sarjana. Dulu pengelingsir kita, leluhur kita, nggak ada yang ke sekolah. Betul. Aman kan Bali kita, bahkan dunia kita aman. Sekarang saya sering mengatakan kepada umat, bahkan ketika saya dan mau channel, semakin banyak orang pintar. Kadang-kadang kepintarannya ini dipergunakan untuk membodohi orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan merusak, tujuannya pintar untuk merusak dunianya sendiri. Contoh, banyak orang sarjana sampai profesor gelar doktor, tetapi tidak bisa juga menjamin di Jakarta biar bisa nggak banjir. Gimana dong? Kan merugi juga. Yang pintar semakin pintar, yang kaya semakin kaya. Yang bodoh semakin bodoh ya. Yang miskin semakin bodoh. Yang bodoh akan dibodoh-bodohi terus. Nah, Momski, aku ingin nanya nih ke Jero Alit. Bagaimana cara Jero Alit selama pandemik ini? Terus kan Jero Alit ini apa sih kayak kita seperti bilang dari awal tadi bahwa dia Jero Opa. Bagaimana caranya dia untuk bisa membantu UMKM? Apakah dia dengan cara Jero Alit kan masih muda istilahnya, panutan banyak teman-teman disco yang di luar sana nih. Kita kan pengen banget nih membantu para UMKM dari negara kita sendiri gitu. Kita harus bangga dengan produk kita sendiri. Jero Alit gimana ini pendapatnya? Kalau saya, kegiatan-kegiatan saya di masa pandemi ini, saya bersyukur. Saya tidak pernah terdampak adanya pandemi karena saya tidak pernah bergelut dengan dunia pariwisata. Jadi tidak terdampak. Malah saya semakin adanya pandemi, semakin meningkat ekonomi saya. Karena mungkin Jero kan lebih banyak berdiam di rumah dengan yang tidak. Kenapa demikian? Karena sekarang kan namanya juga saya ngiring, banyak orang datang ke rumah Dan juga kalau masalah mengenai tentang bagaimana apa sih kontribusi untuk bisa membangkitkan UMKM lagi. Jadi kalau kontribusi saya adalah satu, saya kan orang spiritual yang suka memperjualbelikan Banten. Kalau ada orang yang tidak bisa buat Banten, saya ada les privat buat Banten. Lalu kalau misalnya saya ada orang yang tidak bisa buat Banten, ada yang pesan Banten, saya buatkan Banten. Karena ada serati pembuat Banten Secara tidak langsung orang-orang yang dirumahkan mau belajar buat Banten dan bisa menunjang kehidupan mereka selama pandemi ini. Dan juga orang-orang yang menjual sarana-sarana Banten pun akan hidup kembali. Akan ada penghasilan di masa pandemi. Oleh karena itu, Banten itu tidak pernah terkena pandemi. Mau pandemi, mau demi, mau apapun namanya, setiap hari orang umat Hindu pasti akan membutuhkan Banten itu. Jadi tidak terdampak dengan diri saya. Nah, lalu bagaimana caranya? Artinya kita untuk bisa mengembalikan lagi Bali agar bisa juga kembali lagi banyak orang-orang tamu datang ke Bali. Berhentikan isu-isu Covid lagi. Betul. Itu caranya. Berhentikan isu Covid, jangan memperkeruh suasana dengan adanya kita membahas hal-hal Covid dengan berita-berita yang tidak tahu kebenarannya. Anggap saja itu tidak ada, anggap saja itu flu biasa. Ya sudah. Sebenarnya lebih banyak penyakit yang lebih bahaya dari COVID kayak TBC, demam berdarah itu lebih bahaya dari COVID. Tapi cuman karena kan yang dibesar-besarkan kan dia COVID. Sekarang kalau kita berbicara masalah seperti orang mati karena terkena narkoba, terkena HIV, itu gimana? Lalu
Kalau itu kan HIV kan nggak ada obatnya. Iya, Ini betul. belum ada obatnya. Jadi kalau kita hitung berapa ribu juga orang Ya, mati ya, sama meninggal aja, sama ya. aja. Makanya nggak usah diisukan itu. Ya. Jadi biarkanlah itu sebagai simpanan dalam hati nurani saja, Ya. sebagai waspada dalam diri. Tapi ya biarkan saja bagaimana kegiatan-kegiatan dibuka. Ya. Pemerintah wong nyuruh jangan dibuka, oh dia tetap dapat gaji bulan. Iya, betul. Kan aman aja, Ya. dapat tunjangan. Nah, Jero, ini yang juga membuat saya tertarik untuk mengetahui dan karena ini unik ya. Adat istiadat perkawinan di Bali itu. Apakah harus dengan orang Bali dan orang Bali, kalau seperti tahu kan kita harus ada kasta-kastanya Ya. di Bali ya. Kayak Ida Bagus dan lain sebagainya itu. Itu gimana tuh, Jero? Di Bali kalau membahas masalah kasta, ini pasti ini adalah pembahasan ya dalam tanda kutip judul pertanyaan yang bisa sedikit saja salah akan Oke. mengundang polemik. Ya, Wah. betul. Mengundang polemik sekali kalau masalah kasta. Nah, begini aja. Di Bali, di Hindu bahkan di Indonesia, janganlah sebut nama kawin. Menikah gitu ya. Lebih Menikah. lebih sopannya menikah. Kenapa lebih sopan menikah? Kalau kawin itu berhubungan banget Ya. kawin. Sudah disebut kawin Tidak ya, disebut Bro, ya. kawin. Jadi kalau menikah kan belum. Ya. Jadi dalam prosesi. Nah jadi begini, orang menikah harus dengan kasta tidak. Ada di Bali bilang begini. Contoh orang sudra atau orang pasak sih ya, pasak yang tidak berkasta kan gitu ya, tidak berkasta. Ingin mengambil, contoh saya nih orang pasak, gitu. Saya kan orang pasak. Ingin mengambil istri orang Dayu. Dayu ini kan orang berkasta, ya orang Dayu. Oh nggak boleh menikah sama orang Dayu, orang Pasak, bahkan orang Gusti, orang Dewa tidak boleh mengambil orang ide bagus. Ya. Karena apa? Karena panas katanya. Akan menimbulkan keributan di mana-mana. Itu kan dulu. Sekarang beda. Makanya saya jawab. Ya. Ada orang yang DM saya. Ya ini orang cowok, dia orang Pasak, lalu dia menikah. Dia punya pacar ingin menikah sama orang Dayu, Ya. tapi dilarang sama orang tuanya karena panas gitu. Sekarang sudah ada AC. Iya. Aku batuk kan udah AC. Sudah ada AC, tidak ada istilah panas lagi. Jadi terus? menikah saja Anda, Ya. coba buktikan Anda menikah, lalu Panas nggak? di kamar Anda hidupkan AC sekeras-kerasnya, Anda tidak akan panas, bahkan Anda akan dingin gitu. Gitu. Lalu Makanya memang kasta apa sih? Kasta A, kasta B juga semua makan nasi, Iya. matinya juga akan sama, no? Betul. Ya. Betul. Jadi janganlah kita memperdebatkan masalah kasta. Iya. Kasta ini kan dibuat oleh Belanda untuk bisa memecah belah Iya, tujuannya, ya, memecah belah untuk bisa wong Bali itu berantem dengan sesama wong Bali gitu. Oleh karena itu, kita kalau berbicara masalah kasta, saya orang Pasak tidak berkasta, tapi di mana-mana saya kadang-kadang lebih diagungkan Lebih oleh diagungkan, orang yang ya. berkasta. Karena apa? Bagaimana cara kita menghormati? dan membawa diri. Ya, mau diri. Contoh nih, kalau misalnya Mamski orangnya Dayu gitu, orang berkasta, saya nggak berkasta. Kalau Mamski tidak bisa menghormati orang lain, maka Mamski tidak akan Iya, dihormati. Betul. Kalau kita, seperti saya tidak punya kasta, tapi saya mampu menghormati orang lain, pasti kita akan dihormati. Nah, seperti itu. Nah, kembali lagi, kalau kita mengambil istri orang berkasta tidak boleh karena akan timbul keributan. Ya. Gampang, makanya kalau Anda tidak mau menjadi keributan, banyak-banyaklah Anda bekerja, menghasilkan banyak uang, kasih istri Anda uang, dia akan kenyang, dia akan tertawa. Bener. Jadi memang kalau untuk membahas itu peka. Jadi makanya Iya. manusia seperti Ya logika aja lah bermain. Iya, Ya. pakai logika aja Iya, intinya logika. sekarang ya. Itu dari dandanannya tersendiri itu ada makna-maknanya nggak sih, kan sampai tinggi banget ya ininya ya, bunga-bunganya itu ada Ya, arti-artinya itu itu nggak kan mahkotanya? kadang-kadang disebut payas agung. Oh, iya. Payas agung, kalau makna-makna sih sebenarnya hanya ada makna yang menonjol adalah makna estetika, unsur keindahannya, ya, unsur keindahannya. Tetapi untuk mempayas seperti itu ya, berias seperti itu, sebenarnya itu hanya sebagai sebuah kebutuhan saja, kebutuhan untuk bisa terlihat cantik, terlihat lebih menarik, terlebih ya, seperti mewah itu. kayak gitu. Tapi kalau tidak berias pun itu ya Nah, sebenarnya betul. makna daripada pernikahan itu kan bantennya, Iya. pacarannya, bukan dari Sakralnya, segi ya. sakralnya, bukan dari segi payasannya, riasannya bukan. Prosesinya berapa lama tuh upacaranya, Jero? Ya kalau orang di Bali menikah prosesnya cukup lama. Pertama Ya. ada istilahnya mendarmuswake, orang ide gitu.
artinya mempertemukan pihak perempuan dan pihak laki-laki. Ya. Duduk bersama, kita akan membahas masalah bagaimana sistematis daripada pengambilan wanita itu yang akan diambil menjadi istri. Dipinang lah. Ya, Ya. jadi ada pembahasan sistematisnya. Kalau sudah setuju sepakat, lalu ada sistem istilah ngideh. Ngideh itu artinya meminta. Meminta kepada keluarga yang wanita, wanitanya diminta, minta itu tujuannya diminta untuk bisa mau menikah pada yang laki-laki. Setelah diminta, lalu dia prosesi pernikahan, lalu ada yang disebut dengan menjauman membawa ketipat bantal. Ketipat itu simbol daripada perempuan, ya. Bantal itu simbol laki-laki. Makanya ketipat itu kan bentuknya segitiga ataukah kotak. Ya. Ya. Kadang-kadang kan bentuknya begini. Ya. Kadang-kadang kotak. Simbol apa? Ya simbol perempuan. Ya, simbol perempuan. Kalau bantal itu kan lonjong. Ya, itu simbol laki-laki. Itu kalau orang Bali bilang purusa dan perdana. Nah, jadi tujuannya apa? Membawa ketipat bantal ini mempersatukan kedua belah keluarga menjadi keluarga baru. Sehingga tidak ada lagi perbedaan, oh dia bukan keluarga saya. Tidak. Jadi semua keluarga, jadi menjadi keluarga secara utuh dan resmi, secara keagamaan harus saling menghormati. Jadi inilah maknanya. Lalu ketika sudah itu selesai, barulah prosesi selanjutnya yang disebut dengan mekalan-kalan. Mekalan-kalan itu adalah membiak kala. Membiak kala artinya menghilangkan segala kekotoran. Barulah natab bandan pernikahan. Setelah itu barulah pasang cincin dan lain sebagainya. Lalu disaksikan oleh tokoh-tokoh agama. Lalu barulah resmi menjadi suami istri. Itu pun artinya di keluarga yang cowok dia sembahyang, di keluarga yang cewek juga dia sembahyang, di merajan yang cewek dia sembahyang, di merajan cowok dia sembahyang. Jadi menyamakan kedua belah pihak. Nah ini sangat menarik ya Papski. Jadi kita bisa belajar banyak nih teman-teman Disko dari Jero Alit kita. Itu terima kasih banget ini Jero Alit udah bisa mampir di podcastnya Disko Podcast dan semoga teman-teman Disko di rumah sekarang lebih mengetahui tentang Bali lebih jauh lagi. Jero Alit terima kasih banyak banget dan pesan dan kesannya nih untuk para teman-teman Disko yang mau datang ke Bali dan juga para pelaku UMKM, harapannya apa nih pesan-pesan dari Jero Alit? Yang pertama-tama kita tempatnya tadi saya lupa nih apa tempatnya? Iya, Dinasti Bali Resort. Kalau saya sudah ke Bali Dinasti Resort, itu ciri-ciri Bali Dinasti Resort ini adalah kualitas hotel dan resort yang sangat luar biasa. Wow. Nah, teman-teman Disko juga tadi seperti yang Momski dengar, Pak Jero Alit dengar juga lihat ya. Ini suara ini sudah mulai banyak karena di sini udah rame banget tamunya. Dan perlu kita ketahui saya jarang loh datang ke tempat-tempat. Saya memilih tempat-tempat. Makanya saya merenung dulu. Ini tempatnya di mana? Oh, Bali Dinasti Resort. Saya tenung dulu. Tempatnya indah, suasananya menawan dan apa namanya identik dengan Bali dan juga apa namanya memiliki religius yang begitu tinggi dan juga tempatnya suci. Jadi ya sudah saya datang ke sini. Jadi kalau Anda mau datang ke sini, kalau sudah saya datang ke sini, fan-fan saya dimanapun berada wajib harus ke sini. Nah, ya tuh teman-teman Disko, seperti yang Jero Alit bilang tadi ya, jangan lupa di Bali Dinasti Resort kita ada family package itu sebesar 750.000 untuk 4 orang dan yang untuk 5 orang itu 900.000. Jadi buat kalian yang mau buat reservasi di Bali Dinasti Resort langsung aja kepoin Instagramnya atau nanti saya kasih di link description buat teman-teman bisa mencari informasi. Dinasti Resort nih teman-teman, kita ada yang namanya Dinasti Water Park nih untuk anak-anak bisa main di sini dan buat ibu-ibu yang datang ke sini bersama keluarga kalian juga bisa dimanjakan dengan spa yang ada di sini yakni adalah Asoka Spa. Asoka Spa yang letaknya ada di belakang saya dan juga lazy pool buat teman-teman yang di sini mau berrelaksasi dan sejenak bisa langsung datang ke Bali Dinasti Resort Jalan Kartika Denpasar Selatan. Gitu. Tadi saya datang ke sini sudah disambut oleh bidadari cantik-cantik. Di mana? Iya di sana di depan saya sudah disambut Om Swastiastu Jero. Jadi dalam attitude-nya sangat luar biasa ya. Jadi jangan deh kalian ragu datang ke sini ya. Jangan dianggap hotel ini atau resort ini seram gitu ya. Jadi ini enggak seram. Jadi di sini kalau sudah pasti ke sini ibaratnya surga dunia deh. Nah, teman-teman Disko kalian sudah dengar sendiri langsung dari Jero Alit
Jadi nunggu apa lagi? Jangan lupa dikepoin Instagramnya Bali Dynasty Resort. Dan Ya. aku juga mau berterima kasih sama sponsor kita, ya ini GoGive Bali. GoGive Bali adalah one stop shop online service buat kalian bisa meng-request untuk kado-kado dan juga merchandise dari UMKM. Dan specialized untuk dari GoGive Bali ini adalah mereka bekerja sama untuk artisan dan juga charity event. Dan jangan lupa Kopi Fora. Kopi Fora, kita ada tempat kopi yang nyantai dan tempatnya rileks. Harganya begitu tidak menguras kantong, harganya murah banget. Jangan lupa kepoin Instagramnya @kopifora Jalan Beraban. Oke guys. Nah buat teman-teman disco di rumah juga, nih satu lagi, ini adalah gigit. Ini salah satu cemilan sehat buat kalian yang vegan dan ini nggak ada sugar ya, nggak pakai sugar. Jadi buat teman-teman kalau di rumah iseng-iseng nonton podcast kita, order aja langsung di Get Snacks. Ya, tapi itu nggak lupa kan Moms untuk Jero Alit pasti iya, ada. nggak lupa dong, kita kasih merchandise untuk bintang tamu kita. Sekali lagi Jero, terima kasih atas terima kasih ilmu dan banyak udah edukasinya. membagi share-nya. Dan semoga kita semua diberikan keberkahan, kesehatan. Nah, kita juga mau mendengar pesan-pesan dari Jero Alit biar teman-teman disco di rumah pada tahu. Mungkin bisa dipersilahkan. Ya, jadi pesan saya dan kesan saya jadikan satu. Yang intinya adalah dalam pandemi dan situasi seperti ini, jalani, tekuni, syukuri. Jalani apa yang sudah terjadi, tekuni apa yang sudah kau kerjakan saat ini, maka engkau akan mendapatkan hasil yang nantinya harus kau syukuri. Dan pada intinya, jika kalian ingin dihargai, maka hargailah orang lain. Ketika kalian ingin dicintai, maka cintailah orang lain. Jangan suka menghina, mencaci maki di antara saudara. Marilah kita merangkul sama-sama untuk bisa kita menuju sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi saya atas nama Jero Dasran Alit ya, yang kalau kalian semua atau para penonton ingin bertanya silahkan dikunjungi IG saya ya, motivasi _Dwi dan Facebook saya Dasran Alit ya. Jadi silahkan tanya-tanya ya. Dan saya akhiri kesempatan yang baik ini jika ada tutur kata yang kurang berkenan, tan hana wong sos mulus, tidak ada manusia sempurna. Jukut kangkung mesambel sere kirang langkung di tiang nas pengampura. Saya tutup aduk para mesanti. Om Santi 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 Om. Bye bye.